Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan praktikum bagaimana pembuatan form input data mahasiswa menggunakan HTML, PHP, dan database MySQL. Yang nantinya form ini akan digunakan untuk menginput data mahasiswa seperti NIM, nama mahasiswa, alamat, dan lain-lain. Kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam database dan ditampilkan kembali ke dalam tabel pada halaman web. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep apa itu atribut, elemen, dan tag. Tag merupakan markup atau penanda bagaimana suatu konten itu harus ditampilkan. Diibaratkan tag itu kayak cetakan atau bentuknya. Elemen adalah bagaimana membentuk isi halaman. Atribut adalah informasi tambahan dalam elemen yang bertujuan untuk mengatur elemen tersebut, seperti warna, ukuran, posisi. Ini adalah contoh struktur elemen, atribut, dan tag penanda. Kita akan membuat folder dan database-nya terlebih dahulu. Kita ke local disk C, folder XAMPP, lalu htdocs, dan kita buat folder baru dengan nama tugas_web. Lalu kita buat dokumen PHP. Oh ya, jangan lupa nyalakan XAMPP ya. Kita ke aplikasi Dreamweaver, lalu buka file, lalu klik new, ke PHP, lalu create. Kita jangan ketik apa-apa dulu ya, kita save aja dulu dengan nama data diri PHP. Jangan lupa ditaruh ke folder yang udah kita buat tadi. Lalu kita ke MySQL, kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita ke database, lalu kita ketik database-nya menggunakan db_mahasiswa, lalu create. Untuk tabel nama tabelnya itu tabel mahasiswa dan punya 6 kolom. Untuk nama kolomnya itu kita butuh 6 kolom, namanya NIM, terus nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Untuk nama kolomnya itu kita butuh 6 kolom, namanya NIM, terus nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Untuk name menjadikan primary key ya. Lalu kita save dan sudah jadi. Selanjutnya kita ke Dreamweaver. Di sini saya ganti title-nya. Untuk title dokumennya itu input data diri mahasiswa. Lalu di body saya akan kasih heading 2 dengan teks input data diri mahasiswa, dengan teks input data mahasiswa. Lalu selanjutnya kita akan membuat form input. Nah, di sini kita pakai elemen form yang biasanya digunakan untuk menerima input dari pengguna. Lalu ada atribut method yang berfungsi untuk mengirim data dari halaman web ke server. Jangan lupa tag pertama dan tag pembuka dan tag penutup. Harus ada tag pembuka dan tag penutup.
Lalu kita akan menambahkan elemen input. Elemen input ini itu berfungsi untuk memasukkan data. Nah, atributnya itu ada type sama dengan text, yaitu untuk menginput berupa teks, dan atribut name sama dengan name, yaitu untuk nama variabel yang akan dikirim ke PHP. Kita buat input name sama nama. Untuk BR, apa itu BR? Itu elemen yang membuat spasi. Jadi agar tulisannya itu ada spasi gitu. Lanjut, kita akan membuat pilihan prodi. Pilihan untuk prodi. Di sini kita pakai elemen select dan option. Elemen select ini itu berfungsi untuk membuat pilihan pada prodi. Selanjutnya kita pakai option. Nah, option ini adalah untuk opsi-opsinya apa saja. Kita masukin opsi bisnis digital, lalu sistem informasi, dan manajemen retail. Jangan lupa tadi kan belum waktu select, tag select itu kan belum ada tag penutupnya ya. Jangan lupa dikasih untuk tag select penutupnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat input alamat. Nah, kalau alamat itu kan biasanya panjang ya, jadi kita nggak menggunakan elemen input, tapi kita menggunakan elemen text area. Nah, text area ini itu biasanya tuh digunakan untuk teks yang panjang gitu. Selanjutnya kita akan membuat pilihan untuk jenis kelamin. Di sini kita pakai elemen input, tapi type-nya itu pakai type radio. Nah, tipe radio button ini itu digunakan untuk memilih satu pilihan dari beberapa opsi. Nah, untuk name itu kita singkat aja JK gitu biar nggak kepanjangan. Lalu value-nya kita isi laki-laki dan perempuan. Sejauh ini kita coba lihat dulu ya. Tinggal klik yang di kanan ini dan hasilnya seperti ini. Sejauh ini hasilnya seperti ini, dan kita akan menambahkan nomor HP. Belum ya nomor HP. Sama seperti input teks yang lain, kita input type text, name, nomor HP. Dan sekarang kita akan membuat button ya, button simpan. Sama, kita akan menggunakan elemen input, tapi type-nya itu submit. Nah, biasanya type submit ini berfungsi untuk mengirim data dari form ke server. Untuk isi dari buttonnya itu kita kasih simpan data gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk menampilkan isi data mahasiswa. Kita akan pakai elemen table yang berfungsi untuk membuat tabel. Di sini ada
atribut border sama dengan 1. Nah, itu berfungsi untuk memberikan garis setebal 1 pixel. Kita masukkan elemen tr atau table row yang berfungsi untuk membuat baris tabel, dan elemen th atau tabel header yang berfungsi untuk membuat sel judul. Lalu elemen td yang berfungsi untuk membuat kotak atau sel dalam baris tabel. Selanjutnya kita save, lalu kita akan coba lihat. Kita buka localhost ya, dan localhost tugas web data diri PHP, file kita yang tadi. Dan begini tampilannya. Sekian video praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan penjelasan, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.